warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap semua teman-teman di sini sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Rizka Staningrum dengan NIM E07219026 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Nah, penjelasan atau topik ini itu diambil dari mata kuliah tasawuf, tradisi, dan pesantren. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai seni musik sufistik ini, saya akan membagi topik ini menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada seni musik atau pengertian seni musik, yang kedua seni musik sufistik, dan yang ketiga seni musik sufistik dalam tradisi pesantren. Oke, melangkah ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian seni musik nih. Jadi kehadiran seni musik atau musik sebagai bagian dari kehidupan manusia bukanlah hal yang baru lagi. Namun, setiap daerah dan budaya di dunia memiliki musik yang khusus yang bisa diperdengarkan atau dimainkan pada saat peristiwa-peristiwa bersejarah dalam perjalanan hidup anggota masyarakatnya. Nah, selain itu, musik juga merupakan kombinasi dari ritme, harmonik, dan melodi yang sejak dahulu diyakini mempunyai pengaruh terhadap pengobatan. Nah, pengobatan atau terapi musik ini merupakan suatu keahlian menggunakan musik dan elemen musik oleh seorang terapis untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan fisik, mental, emosional, serta spiritual. Nah, musik juga berfungsi untuk sebagai hiburan, atau musik dapat digunakan sebagai musik latar yang digunakan dalam suatu kegiatan nih, atau sebagai musik latar di suatu tempat, misalnya klinik kecantikan, rumah sakit, tempat terapi, dan sebagainya. Nah, secara fisiologis, musik berhubungan dengan indera pendengaran. Namun, secara psikologis, musik berhubungan dengan berbagai fungsi psikis seperti persepsi, abstraksi, mood, dan berbagai fungsi psikologis lainnya. Oke, merambah ke pembahasan yang kedua, yakni seni musik sufistik. Jadi, Al-Ghazali sebagai tokoh tasawuf ikut mengomentari perihal seni musik nih, dan nyanyian yang saat ini beredar. Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian sama halnya dengan mendengarkan makhluk hidup atau benda mati. Nah, mendengarkan musik yang demikian menurut ulama fikih disebutkan bahwa apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya, atau dihukumi haram li ghairi, yaitu keharaman karena terdapat di luar zatiahnya. Nah, sebagaimana musik bagian dari seni, bila menyimpang dari nilai syariat, maka zat musik sebuah keindahan telah menyimpang juga, karena dalamnya memiliki nilai buruk seperti ghibah. Namun, tidak semua musik bernilai kefasikan nih. Jadi, seperti lagu yang mempunyai nilai membimbing pada arah kebaikan dan nasihat agama. Oleh karena itu, lahirlah musik dan lagu religi yang saat ini telah berkembang. Nah, pemikiran ulama tasawuf lebih melihat pada kajian ontologi meta mengenai keindahan, lebih menghargai nilai budaya dan membawakannya pada Islam. Seperti yang telah beredar pada kisah para wali songo, yakni dalam berdakwah mengenalkan Islam melalui perantara termasuk tembang dan musik. Dan tokoh sufi Jalaluddin Rumi menjadikan seni musik sufistik sebagai sarana untuk sampai dimensi ilahiyah. Kalangan pengobatan dari sufi juga beberapa penerapan pengobatannya dengan musik sebagai sarana penyembuhan dari penyakit. Oke, kita merambah ke pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan seni musik sufistik pada pondok pesantren. Jadi banyak pesantren yang memandang positif terhadap pengembangan seni musik, terutama musik sufistik. Hal itu disebabkan karena musik sufistik secara syar'i tidak bertentangan dengan substansi nilai-nilai agama Islam, yang juga dapat dijadikan sebagai media dalam pembinaan mental religi. Nah, salah satu contohnya adalah musikalisasi qasidah burda seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Menurut Dr. Fadiliani,
Ainus Syamsi yang merupakan pemimpin pondok pesantren Darussalam Ciamis, qasidah burda ini di pesantrennya sebagai bentuk riyadhah melalui cara musikalisasi bait-bait di dalamnya. Nah, selanjutnya sebagai upaya untuk melaksanakan pendidikan nilai di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, dilakukannya pembinaan mental religi melalui musik nih. Menarik bukan? Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk penanaman pendidikan mental dalam rangka memberikan pemahaman sikap keberagamaan dan perkembangan serta pertumbuhan seseorang. Selain pencegahan dari sifat-sifat buruk, materi pengajian diharapkan dapat pula bersifat menyembuhkan. Nah, teknik menyembuhkan jiwa bagi santri yang sedang galau, resah, atau depresi dengan cara mendeskripsikan nilai-nilai sofistik yang terpadu dalam musikalisasi qasidah burda ini. Melihat fenomena yang ada, pada umumnya pagelaran musik itu sering dilaksanakan secara bebas nilai atau value free, yaitu pagelaran musik yang cenderung hanya menampilkan yang bersifat hiburan semata-mata atau entertainment, atau lebih tepat lagi cenderung pada pagelaran musik hura-hura atau pell-mell music. Nah, oleh karena itu, menurut pemimpin Pondok Pesantren Darussalam Ciamis ini, sebagai langkah untuk penyeimbang bahwa internalisasi nilai-nilai sofistik melalui musikalisasi pengajian tradisional di pesantren itu perlu untuk dikenalkan, sebagaimana yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis ini sebagai pembinaan di para santrinya. Kemudian berdasarkan analisis semantis terhadap qasidah burda, maka bait-baitnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tema besar, yaitu nilai-nilai sofistik dan nilai-nilai model perilaku sofistik yang ditampilkan dengan sempurna oleh Imam Al-Bushairi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kedua tema besar tersebut diserangkan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai-nilai sofistik yang berisi mengenai syauq atau kerinduan, mahabbah atau kecintaan, tarkus syahwat menahan hawa nafsu, muhasabatun nafs atau introspeksi diri, at-taubah atau taubat, dan terakhir zuhud atau orientasi ukhrawi. Kemudian yang kedua, tema yang kedua yakni nilai-nilai keteladanan yang berisi mengenai pribadi yang zuhud, pribadi yang takwa, pribadi yang santun, pribadi yang i'tisyam bihablillah atau berpegang teguh kepada Allah, pribadi yang tawakal atau berserah diri. Nah, sekarang kalian semua kepo kan gimana bunyi dari qasidah burda dari Pondok Pesantren Darussalam ini? Jadi saya juga kepo nih. Mari kita lihat bersama-sama cuplikannya. Nah teman-teman, gimana nih tadi cuplikan dari qasidah burda milik Pondok Pesantren Darussalam Ciamis? Indah sekali bukan syair-syairnya? Sangat menyentuhkan hati ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.